Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkuliahan desain beton prategang kali ini materinya mengenali analisis defleksi pada beton prategang. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, pertama ini adalah alasan kenapa kita harus mengontrol defleksi pada beton prategang. Pertama adalah adanya gaya prategang membuat struktur melengkung ke atas. Nah, ini karena kenapa bisa melengkung ke atas? Ini karena ditekan ya. Ditekan dari sisi kiri dan sisi kanan sehingga dia membentuk lengkungan ke atas atau yang disebut dengan istilah camber. Nah, lengkungan ke atas ini yang besar bisa menyebabkan kegagalan suatu komponen struktur. Pada struktur jembatan, lendutan ke bawah yang besar akan mengurangi kenyamanan untuk pengendara. Nah, misalnya ada beban di atas, kemudian terjadi lendutan ke bawah, itu akan mengurangi kenyamanan untuk pengendara. Yang terakhir adalah lendutan yang besar bisa merusak finishing, partisi atau bagian bangunan yang lain pada struktur gedung. Nah, seperti itu ya. Itu alasan-alasan kenapa kita harus mengontrol defleksi pada beton prategang. Oke, ini adalah faktor yang mempengaruhi daripada defleksi itu sendiri. Jadi dari faktor yang mempengaruhi adalah beban mati, beban hidup, gaya prategangnya, profil tendon, modulus elastisitas tendon, susut, rangkak, relaksasi dari baja, panjang bentang, dan sifat dari tumpuan. Jadi nanti ada dua yang perlu kita perhitungkan, defleksi akibat gaya prategang dan juga defleksi akibat pembebanan. Oke, kita masuk istilah apa itu camber. Camber adalah jarak lengkungan beton akibat gaya tekan dari kabel prategang. Nah, kalau kita ini misalnya garis putus-putus ini adalah kabel prategang, dia akan mempunyai gaya pratekan di sini kan. Nah, semakin ditekan maka beton itu akan melengkung ke atas. Nah, jaraknya antara posisi awal ke posisi akhir itu dinamakan camber. Nah, ini perlu diperhitungkan. Nilai camber ini bergantung terhadap konfigurasi bentuk kabel prategang. Oke, kita lihat bagaimana penentuan camber tersebut. Berikut ini adalah beberapa konfigurasi daripada kabel prategang. Gambar pertama, kabel prategang tersebut adalah lurus seperti ini, ya, di mana sisi kiri sisi kanan diberi gaya pratekan, dan nilai cambernya bisa dicari dengan A sama dengan minus P dikali eksentrisitas. Eksentrisitas itu jarak kabel ke titik berat daripada penampang tersebut, dibagi 8 kali modulus elastisitas dikali momen inersianya. Oke. Nah, kalau yang bentuk kedua, bentuknya adalah seperti ini, di mana dia miring, ya, seperti bentuk trapesium, kemudian miring lagi ke atas. Dan gaya pratekannya adalah miring seperti ini. Nah, ini ada 2 L. Pertama L1, L2. L1 itu jarak titik penampang di sini sampai dia berubah bentuk menjadi lurus, ya, miring terus kemudian lurus. Sedangkan L2 jarak pada awal titik dia berbentuk lurus ke titik bagian tengah, ya, titik bagian tengahnya. Nah, cambernya, nilai camber adalah A sama dengan minus P kali E dibagi 6 kali E kali I dikali 2L1 kuadrat ditambah 6L1 kali L2 ditambah 3L2. Itu rumusnya. Oke, masuk ke gambar berikutnya. Nah, apabila bentuk kabel prategangnya melengkung seperti ini, maka nilai cambernya menggunakan rumusan sama dengan minus 5P kali E L kuadrat dibagi 48 ke E kali I. Konfigurasi kabel prategang bentuk segitiga seperti ini. Jadi di sini ada 2 area di mana kabel prategang tersebut berada di bawah titik berat penampang dan juga ada di atas titik berat penampang. Sehingga
ini akan mempunyai dua nilai eksentrisitas, yaitu eksentrisitas pertama di bawah titik berat penampang, eksentrisitas kedua di atas penampang ya, titik berat penampang. Nah, rumusan untuk mencari cambernya adalah A sama dengan minus P kali L kuadrat dibagi 24 E kali I dikalikan minus 2 eksentrisitas pertama ditambah eksentrisitas kedua. Oke. Dan ini adalah defleksi akibat pembebanan yang mungkin kalian sudah tahu dari waktu analisis struktur 1 ya. Seperti itu. Ini deltanya ada seperti ini, dimana kalau di beban merata sama dengan delta sama dengan 5 dibagi 384 dikali W kali L pangkat 4 dibagi E kali I, dimana W itu adalah berat beban meratanya tersebut dikalikan panjang bentangnya. Kemudian beban terpusat adalah 1/48 dikali PL pangkat 3 dibagi E kali I. Kemudian beban terpusat yang kedua, di mana di sini ada jarak tertentu dari ujung sini dua tumpuan dari tumpuan tepi ya, dari tepi. Maka deltanya adalah per 24 P kali B dikalikan 3L kuadrat minus 4B kuadrat dibagi E kali I. Nah, misalnya ada eksentrisitas konstan, bentuknya seperti ini, ada kabel prategangnya, maka deltanya adalah 1/8 P kali E L pangkat 3 dibagi E kali I, seperti itu. Untuk defleksi izin maksimum, kalian bisa melihat tabel di sini ya. Jadi ini tergantung jenis komponen struktur, defleksi yang diperhitungkan. Nah, ini batas defleksinya seperti apa. Oke, kalian bisa baca aja di sini. Oke, yang berikutnya adalah defleksi izin maksimum untuk jembatan. Misalnya jenis elemennya adalah bentang sederhana atau menerus. Ya, jadi ada dan roll di kiri kanannya, defleksi yang ditinjau. Akibat beban hidup, layan, dan beban impact. Maka beban kendaraan L per 800, beban kendaraan plus pejalan kaki adalah L per 1000. Ini misalnya bentangnya adalah 7 meter, kalian bisa 700 per 800. Misalnya ini diubah ke cm seperti itu ya. Kemudian cantilever L per 300 dan L per 375. Ini satuannya bergantung terhadap L-nya ya. Oke, tadi defleksi tadi adalah bagaimana kita menentukan lanjutan jangka pendek. Sekarang kita masuk ke lanjutan jangka panjang. Jadi di SNI 2002 menetapkan bahwa lanjutan jangka panjang dapat diambil dari lanjutan jangka pendek dan dikalikan dengan faktor lambda. Nah, lambda itu apa? Lambda sama dengan sigma dibagi 1 ditambah 50 kali rho aksen. Di mana rho aksen adalah rasio tulangan non prategang tekan, di mana ASC dibagi dengan B kali D. Ya, ini rasio tulangan biasa ya. Ini untuk tengah bentang untuk balok sederhana menerus, kalau rho pada tumpuan untuk balok cantilever. Nilai sigmanya ini tergantung dari waktu beban tetap dengan nilai sigma sama dengan 2 untuk 5 tahun ke atas atau lebih, sigma 1,4 untuk 12 bulan, sigma 1,2 untuk 6 bulan, sigma 1 untuk 3 bulan. Jadi ini bergantung terhadap waktu ya. Jadi kalau desain kalian untuk kira-kira kalian mau melihat lalutannya dalam jangka waktu tertentu, kalian bisa lihat ya, seperti itu. Kemudian lanjutan akhir akibat rangkak. Rangkak itu artinya dia mengembang atau dia memanjang seperti itu, sama dengan sigma CR dibagi mu
I dibagi alfa dibagi sigma sus ya. Ini kritikal. Sigma I adalah koefisien rangkak akhir dengan nilainya 2 sampai 4. Alfa koefisien yang mempengaruhi retak dan jumlah tulangan, harganya nilainya 1 sampai 3,5. Alfa 1,5 untuk penampang tidak retak, alfa 2,5 untuk penampang retak. Sedangkan lambda sus lendutan jangka pendek total, begitu. Kemudian ada lendutan akibat susut, dapat diambil sebesar beta dikalikan K SH dikalikan L kuadrat. Nilai beta sendiri bergantung daripada kondisi tumpuan ya. Misalnya nilainya beta 0,5 untuk balok cantilever, 0,125 untuk balok sederhana, nilai 0,09 untuk ujung akhir balok menerus, 0,05 untuk bentang tengah balok menerus. Kemudian KSH adalah kelengkungan akibat susut di tengah bentang. Nanti ada rumusnya sendiri untuk mencari itu. L panjang bentang. Nah, untuk mencari KSA itu ada dua kriteria. Jadi kriteria kita anggap bahwa misalnya penampangnya tidak retak dan kriteria kedua, nah kita bisa melakukan desain misal penampangnya retak. Untuk penampang tidak retak, kalian bisa menggunakan formula atau persamaan ini, 0,5 dikalikan sigma SH di bagian H. Ini nilai regangannya ya, dibagikan dengan tinggi penampang. Untuk penampang retak, KSH sama dengan sigma SH dibagikan dengan H ya. Kemudian untuk penampang dengan tulangan tekan, lendutan dapat ditentukan dengan mengalihkan KSH dengan 1 minus ASC dibagi dengan AS, di mana AS sama dengan AST ditambah AP. Jadi AS itu adalah gabungan antara luasan daripada tulangan baja dengan luasan daripada kabel prategang. Gitu ya. Resultan secara umum merupakan fungsi dari kemiringan garis regangan ya, kurva Artus, di mana harga lengkungan akhir KT pada suatu penampang adalah penjumlahan dari perubahan kelengkungan akibat beban luar dan juga perubahan kelengkungan akibat prategang. Jadi KMT itu adalah akibat beban luar, KPT itu akibat dari prategang. Nah, untuk KMT sendiri rumusnya adalah KI dikali 1 plus mu 1. KI adalah kelengkungan awal saat setelah beban luar bekerja. Dengan mu I adalah koefisien rangkap. Kemudian KPT akibat prategang sama dengan minus PI dikalikan E dibagi EI dikali 1 minus delta P dibagi PI ditambah 1 minus delta P dibagi 2 kali PI dikalikan mu I. Atau delta P itu sama dengan PI dikurangi PT. Jadi KPT perubahan kelengkungan akibat gaya prategang, PI itu adalah gaya prategang awal, PT itu adalah gaya prategang pada waktu T, E adalah eksentrisitas penampang, E modulus elastisitas, dan I momen inersia penampang. Jadi lendutan jangka panjang dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Jadi penjumlahan daripada yang tadi ya, yang sebelumnya. Sigma mu L sama dengan sigma I dikali 1 ditambah mu L dikurangi AI. Jadi 1 minus delta P per PI plus 1 minus delta P per 2 PI dikalikan mu L. Nah, ini AI tergantung dengan konfigurasi gaya prategang tadi. Sigma L sama dengan sigma I dikurangi AI PT dibagi PI dikalikan 1 minus ditambah mu L ya. Ini rumus yang sederhananya.
di mana sigma I adalah defleksi awal akibat beban luar, AI ini adalah camber awal akibat prategang. Untuk koefisien mu L kalian dapat dilihat dari nilai ini ya. Jadi ini ada tanpa topping komposit dengan topping komposit. Jadi di sini adalah pada tahapan ereksi. Tahapan ereksi itu tahapan pas pengecoran ya. Komponen defleksi diberlakukan pada defleksi elastisitas akibat berat sendiri. Nilai 1,85 dan ini nilainya 1,85. Dan komponen camber diberlakukan pada camber elastik akibat prategang. Nilainya 1,8. Pada tahapan akhir, komponen defleksi diberlakukan pada defleksi elastik akibat berat sendiri, nilainya tanpa topping komposit 2,7, dengan topping komposit 2,4. Komponen camber diberlakukan defleksi camber elastik akibat prategang tanpa topping komposit 2,45 dengan topping komposit 2,2. Topping itu yang terletak pada bagian atas beton prategang ya. Nah, entah itu nanti materialnya komposit atau tidak. Jadi kalian bisa masukkan ke sini. Dan nilainya seperti ini ya. Kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan kriteria yang didesain. Oke, ini ada contoh kasusnya. Apabila ada suatu beton prategang di perletakan sederhana ya. Bentuk kabel prategang adalah melengkung seperti ini. Dia diberi gaya prategang besar 240 kN. Nilai E-nya adalah 50 mm. Bentuk penampangnya adalah persegi 0,3 dikalikan dengan 0,1. Mempunyai beban hidup merata 2 Nm/m. Koefisien rangkaknya μ1 ya, itu koefisien rangkak 2. Nilai gaya prategang 20% dan berjenis beton 24 kN/m. Oke, kita lihat bagaimana menentukan rendutan jangka pendek dan jangka panjang. Oke, untuk penyelesaiannya. Kita cari dulu beban sendiri balok tersebut. Jadi ada dua beban. Ini ada dua ya, berat sendiri dengan beban hidup. Itu QDL ya. Maka sama dengan dikalikan luas daripada penampang dikalikan massa jenis daripada beton ya. A-nya adalah 0,3 dikalikan 0,1 dikalikan 24 kN/m, maka sama dengan 0,72 kN/m atau sama dengan 0,72 Nm/mm, sama aja nih ya. Kemudian setelah itu kita cari inersia karena diperlukan di rumusan rendutan jangka pendek ya. I sama dengan per 12 ya dikali PH pangkat 3, B kali H pangkat 3. I per 12 dikalikan 100 dalam milimeter dikalikan 300 pangkat 3, maka akan sama dengan 225 dikalikan 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Oke, kita masuk ke menentukan rendutan jangka pendek. Ini bagian A. Rendutan jangka pendek ya. Dan jangka pendek kita cari dulu cambernya. Nilai camber
Berdasarkan rumusannya adalah A sama dengan minus 5 ya, PI E kali L kuadrat dibagi 48 E kali I, ya kan? K sama dengan minus 5 dikali gayanya 240 kN. Nah, saya ubah menjadi Newton, berarti dikali 10 pangkat 3, oke? Dikalikan nilai eksentrisitasnya tadi adalah 50 mm, 50 dikalikan L-nya 10.000, diubah ke milimeter, 10.000 kuadrat. Kenapa diubah ke milimeter? Karena E-nya adalah MPa, MPa itu adalah Newton per milimeter. 48 dikalikan 38.000 ya, MPa atau Newton per milimeter persegi, dikalikan tadi 255 dikali 10 pangkat 6 mm, nggak perlu pakai ton. Oke, akan sama dengan minus 14,62 mm. Nah, karena hasilnya negatif, berarti dia pada saat arah tekannya atau cambernya dia ke atas, bentuk lengkungannya ya. Ini atas. Maksudnya atas adalah seperti ini. Nah, bentuknya gini ya. Oke. Oke, itu cambernya ya. Sekarang kita cari landutan akibat pembebanan refleksi ya. Yang kedua, itu sama dengan sigma I sama dengan minus 5 Q L pangkat 4 per 384 E kali I, karena ini adalah beban merata ya. Jadi minus 5 2 ditambah 0,72. 2 itu adalah beban hidupnya ya, ditambah 0,72 adalah beban mati sendiri ya, kali 10.000 pangkat 4 dibagi 384 kalikan 38.000 dikalikan 255 kali 10 pangkat 6, maka akan sama dengan 41,42 mm. Artinya ini landutannya ke bawah karena nilainya adalah positif sesuai dengan persamaannya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan bisa komen atau lewat WhatsApp ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kita lanjut ke landutan jangka panjang ya. Saya tulis ini B. Landutan jangka panjang. Kita cari dulu tegangan awalnya.
Tadi ada kehilangan tegangan 20% sehingga delta P-nya tegangan awal sama dengan 0,2 kali PI ya. Jadi ini 0,2 dikali 240.000 sehingga kehilangan tegangnya tadi menjadi 480.000 Newton. Ini untuk delta P-nya. Kemudian cari kesulitan jangka panjang menggunakan rumusan sigma L sama dengan sigma I 1 ditambah mu L ya dikurangi AI satu minus delta P per PI ditambah 1 minus delta P per 2 PI kemudian dikalikan sigma L. Maka ini akan sama dengan 41,42 dikali 1 ditambah 2 dikurangi 14,62 1 minus 480.000 dibagi 48.000 ya. Ini kelebihan nolnya salah. Nah, ini 48.000 Newton, ini 48.000 Newton bagi 240.000. Dan ditambah 1 minus 48.000 dibagi 240.000 ini dikali 2 kemudian dikali 2 lagi ya. Oke, maka mu L akan sama dengan 86,25 mm. Ini arahnya adalah ke bawah. Oke, ini hasilnya. Oke, saya gunakan alternatif kedua dengan rumus yang sederhana, atau kalian bisa menggunakan rumus sederhana ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih mau yang mana. Untuk rumus sederhana ini kita perlu menentukan gaya pada saat waktu ke T atau PT ya. PT ini sama dengan 0,8 dikali PI. Oke. 0,8 ini adalah pengurangan dari kehilangan gaya pertegang yang 20% tadi. Jadi sisanya berapa ini pada saat ke T ya. Di 0,8 dikali 240.000 sama dengan 192.000 Newton. Sigma L sama dengan sigma I dikurangi AI PT dibagi PI dan kurung 1 ditambah mu L. (41,42) dikurangi 14,62 dan dikali 192.000 dibagi 240.000. Dan ini kali 1 ditambah 2 sehingga sigma L akan sama dengan 89,17 mm, arahnya ke bawah. Oke, nilainya sedikit berbeda antara yang
atas, limitan jangka panjang yang bagian atas, dan juga bagian yang rumus sederhana ini ya. Jadi nanti bisa kalian pilih nilainya yang terbesar untuk penuntutan. Jadi pilih yang 89,17 ini untuk kita lihat di batas limitnya berapa ya keamanannya. Oke, sekian materi mengenai analisis defleksi pada batuan prategang. Silahkan komen, kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.